Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldisa Krisnadewi Tutianvia, salah satu mahasiswi dari program Magister Sumber Daya Pantai, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bioteknologi Sumber Daya Pesisir dan Laut. Judul yang saya ambil dari Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia tahun 2017, volume 20, nomor 1, yakni kandungan senyawa bioaktif rumput laut Padina australis dan Eukema cottonii sebagai bahan baku krim tabir surya. Adapun penelitian ini dilakukan oleh Maharani et al. Sebagai pendahuluan, seperti kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perairan yang luas dengan keanekaragaman jenis sumber daya hayati yang ada, salah satunya yaitu rumput laut. Rumput laut bernilai ekonomis tinggi, memiliki senyawa atau mengandung senyawa bioaktif, dapat dibudidayakan, dan memiliki prospek pasar yang luas, dan merupakan salah satu komoditas ekspor. Kali ini peneliti akan menganalisis komposisi kimia, senyawa fitokimia, vitamin E dan aktivitas antioksidan ekstrak Padina australis dan Eukema cottonii. Kegunaan rumput laut di industri makanan berfungsi sebagai thickener atau stabilizer dan bahan dasar pembuatan kue. Di industri farmasi berguna sebagai pencahar atau pelentur, kapsul, dan media kultur bakteri. Sedangkan di industri kosmetik dapat digunakan sebagai bahan pembuat salep, krim, sabun dan pembersih muka, lotion, serta tabir surya. Rumput laut juga dapat digunakan sebagai bahan aditif pada industri kertas, tekstil, fotografi, semir sepatu, pasta gigi, pengalengan ikan atau daging, museum, dan kriminologi. Rumput laut dapat diklasifikasikan menjadi empat kelas, yakni Rhodophyceae, Phaeophyceae, Cyanophyceae, dan Chlorophyceae. Berikut gambar dari Eukema cottonii, merupakan salah satu jenis rumput laut merah, dan Padina australis dari rumput laut coklat. Kandungan dari tiap jenis rumput laut yakni fenolik, kemudian mengandung flavonoid yang merupakan golongan terbesar senyawa fenolik yang memiliki gugus kromofor, mempunyai kemampuan untuk menyerap gelombang sinar UV. Sedangkan rumput laut merah mengandung protein, lipid, karbohidrat, alfa-tokoferol, mineral, vitamin C, dan vitamin E. Bahan dan alat yang digunakan oleh peneliti yakni yang pertama tentunya Padina australis yang diambil dari Pulau Tidung Kepulauan Seribu, dan Eukema cottonii yang diambil dari Serang, Banten. Sedangkan bahan ekstraksi yakni metanol, etil asetat, dan N-heksan. Bahan untuk analisis yakni kloroform, anhidrat asetat, H2SO4, FeCl3, magnesium, alkohol, HCl, etanol, DPPH, dan vitamin C. Sedangkan alat yang digunakan yakni spektrofotometer, oven, timbangan digital, timbangan analitik, desikator, soklet, mikropipet, dan alat-alat gelas. Prosedur penelitian. Untuk preparasi sampel, Padina australis dibersihkan dengan air laut terlebih dahulu, kemudian dibilas dengan air tawar, dikeringkan, kemudian disimpan dalam styrofoam, siap untuk dikirim ke laboratorium. Sedangkan untuk Eukema cottonii didapatkan dalam kondisi kering, kemudian dicuci terlebih dahulu dan disimpan dalam cool box untuk dikirim ke laboratorium. Sambal yang akan dipakai dikering anginkan agar mudah dipotong dan mempermudah dalam proses ekstraksi. Berikut yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis komposisi kimia, yakni dengan melakukan uji proksimat untuk mengetahui kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan uji karbohidrat. Sedangkan untuk ekstraksi dilakukan secara bertingkat dengan 3 pelarut organik, yakni rumput laut Padina australis dan Eukema cottonii sebanyak 100 gram ditambahkan dengan 500 ml N-heksan dengan perbandingan berat volume 1:5, kemudian dimaserasi dalam kondisi gelap selama 3 hari. Kemudian antara filtrat dan residu dipisahkan, kemudian hasil residunya
dicampur dengan pelarut yang kedua yakni etil asetat, dimaserasi lagi selama 3 hari dalam kondisi gelap. Kemudian hasil residunya dicampur lagi dengan metanol, dimaserasi lagi dalam kondisi gelap selama 3 hari. Kemudian filter yang telah terpisah selanjutnya dievaporasi pada suhu 40 derajat Celcius. Rendemen dihitung sebagai persentase dari ekstrak yang dihasilkan melalui proses ekstraksi. Untuk analisis fitokimia yang dilakukan terdiri dari analisis flavonoid, fenolhidroquinon, steroid atau triterpenoid, tanin, dan saponin. Adapun penentuan kadar vitamin E menggunakan alat HPLC. Fase gerak yang digunakan berupa metanol banding air pada suhu 30 derajat Celcius. Sampel sebanyak 20 mikroliter dimasukkan ke dalam vial dengan laju aliran eluen 1,5 ml per menit. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang 291 nanometer. Analisis aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH. Absorbansi sampel diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 517 nanometer. Penghambatan aktivitas radikal bebas diperoleh dari nilai absorbansi sampel. Nilai konsentrasi penghambatan aktivitas radikal bebas sebanyak 50% dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linier. Berikut hasil komposisi kimia dari rumput laut Padina australis dan Euchema cottoni. Dari kadar air terlihat Padina australis memiliki kadar air sebesar 87,25%, sedangkan pada Euchema cottoni sebesar 76,15%. Kadar abu dari Padina australis sebesar 2,34%, pada Euchema cottoni sebesar 5,62%. Kadar protein pada Padina australis sebesar 1,05% dan pada Euchema cottoni sebesar 2,32%. Kadar lemak pada Padina australis sebesar 0,58%, pada Euchema cottoni sebesar 0,11%. Sedangkan uji karbohidrat pada Padina australis sebesar 8,78%, sedangkan pada Euchema cottoni sebesar 15,8%. Analisis fitokimia dilakukan untuk menentukan senyawa bioaktif yang berperan sebagai senyawa tabir surya. Pada tabel 2 terlihat bahwa Padina australis mengandung senyawa fitokimia yakni flavonoid, fenolhidroquinon, triterpenoid, tanin, dan saponin. Sedangkan pada Euchema cottoni hanya mengandung senyawa flavonoid, fenolhidroquinon, dan triterpenoid. Hasil dan pembahasan. Kadar vitamin E yang didapatkan dari sampel Padina australis yaitu 162,75 mikrogram per mililiter dan pada Euchema cottoni 158,07 mikrogram per mililiter. Sojin et al. 2005 menyatakan rumput laut juga bisa digunakan sebagai sumber vitamin C yang sangat bermanfaat untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan juga berperan sebagai antioksidan dalam penangkapan radikal bebas dan regenerasi vitamin E. Nilai aktivitas antioksidan atau IC50 ekstrak Padina australis dan Euchema cottoni masing-masing sebesar 87,082 ppm dan 100,6021 ppm. Molenuk 2004 juga menyatakan bahwa senyawa yang disebut aktif sebagai antioksidan apabila nilai IC50 kurang dari 200 mikrogram per mililiter. Nilai IC50 yang diperoleh berkisar antara 200 sampai dengan 1000 mikrogram per mililiter, maka zat tersebut kurang aktif tetapi masih berpotensi sebagai zat antioksidan. Kesimpulannya, pada Padina australis, rendemen ekstrak terbesar dengan pelarut metanol sebesar 4,55%, sedangkan pada Euchema cottoni, rendemen ekstrak terbesar dengan pelarut metanol sebesar 6,60%. Pada komposisi kimia, Abbas menyatakan perbedaan kadar air dalam suatu bahan ditentukan oleh kondisi lingkungan penyimpanan, suhu, dan kelembaban. Sedangkan pada kadar abu, perbedaan yang diperoleh diantaranya dipengaruhi oleh kandungan mineral yang terdapat
pada sambal tersebut. Sedangkan kadar protein dan kadar lemak yang berbeda diantaranya dapat disebabkan oleh perbedaan umur panen dan kondisi cuaca pada saat pemeliharaan. Hasil yang terlihat untuk Padina australis, komposisi kimia kadar air seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, begitu juga untuk Euchema cottoni. Sedangkan kadar vitamin E untuk Padina australis 162,75 mikrogram per mililiter, Euchema cottoni juga 162,75 mikrogram per mililiter. Untuk IC50 dan senyawa fitokimia yang terkandung sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian hasil secara keseluruhan dapat kita sampaikan bahwa kandungan senyawa fitokimia tersebut mengindikasikan bahwa Padina australis dan Euchema cottoni potensial untuk digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan tabir surya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.